Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Sehat selalu ya. Kita akan melanjutkan bahasan kita ya. Pada chapter 8, 9, dan 10. Sudahkah Anda sekalian membacanya? Adakah yang sudah membaca chapter 8, 9, dan 10? Chapter 8 itu tentang prepositions. Belum baca ya? Oke, kita pelajari bersama ya. Apakah sudah terlihat di layar HP atau laptop Anda ini buku yang saya presentasikan? Sudah, Sir. Sudah, Sir. Bismillah, kita mulai ya. Chapter 8. Chapter 8 ini membahas tentang prepositions atau kata depan. Ya, preposition itu adalah sebuah kata yang digunakan untuk menghubungkan apa? Kata benda, kata ganti benda, atau frase kepada kata-kata lainnya dalam sebuah kalimat. Ya. Fungsi dari preposisi atau kata depan itu untuk menghubungkan orang, objek, waktu, dan juga lokasi dalam sebuah kalimat. Kata depan itu biasanya wujudnya adalah kata-kata pendek, ya, short words, dan biasanya diletakkan secara langsung di depan atau sebelum kata benda. Sebentar, ada yang masuk, saya admit dulu. Oke. Nah, sekarang kita pelajari beberapa jenis kata depan atau prepositions. Yang pertama adalah preposition yang berfungsi untuk mengekspresikan waktu, yaitu ada at, on, dan in. Yang pertama adalah on, biasanya digunakan dengan specific days atau date atau tanggal atau hari yang spesifik. Contoh, let's meet up on Friday. Ya. Sebelum hari, Friday, Sunday, Thursday, Saturday, itu diawali preposition on, ya. Bukan at, bukan in. Nah, contoh kedua, he will come on May 13th. He will come on May 13th. Untuk tanggal juga diawali oleh on. Ya. Yang kedua adalah at. At digunakan dengan jam atau pukul. Ya. Contoh, let's meet up at 6 p.m. Contoh yang kedua, my flight leaves at noon. Untuk noon sendiri ini juga bisa menggunakan at. Jam, pukul, noon. Lalu yang ketiga adalah in. In digunakan dengan bulan, musim, dan juga tahun. Contoh, let's meet up in September. His wedding will be held in summer. He graduated in 1989. Bulan, musim, dan tahun menggunakan diawali oleh preposition in. Oke, saya admit dulu yang baru saja masuk. Baik, kita lanjutkan. Preposition jenis berikutnya adalah untuk mengekspresikan an extended period of time. Jangka waktu tertentu, periode waktu tertentu. Bisa menggunakan preposition since, for, from, to, until, kemudian during, dan within. Mari kita lihat contohnya. He has been gone since last week. Dia sudah pergi sejak minggu lalu. I'm going to Alaska for the summer. Saya akan pergi ke Alaska selama summer, musim panas. The play was on Broadway from January to October. Nah, kalau from dan to ini biasanya sepaket dari Januari hingga Oktober. The road work lasted from June until August. During class, I almost always take notes.
Okay, during class, selama kelas berlangsung. She needs to finish the book within a week. Within itu selama atau dalam waktu 1 minggu. Oke, jenis berikutnya adalah preposition menginformasikan waktu. Tempat, place. Preposition yang digunakan adalah in, inside, on, at, under, underneath, over, above, dan lain-lain. Contohnya, there is a mosquito in the kitchen. Ada nyamuk di dapur. Go look inside the car. The flowers are on the table. He is waiting for me at the store. Oke, nah ini seiring nanti kalian banyak wawasan, banyak membaca, banyak berlatih tentang preposition, Anda akan hafal dengan sendirinya. Bagaimana menggunakan preposition dengan tepat. Contohnya kalau di atas meja ya menggunakannya on, pakai on. Kemudian terkadang yang agak membingungkan itu kalau preposition yang berhubungan dengan tempat atau bangunan. Misalkan ini ada contoh in the kitchen ya. Kemudian ada juga at the store. Nah, itu kadang in dan at untuk menunjukkan lokasi atau tempat suatu bangunan atau gedung itu kadang bisa saling bertukaran. Lalu kalau inside itu memang betul-betul di dalam. Misalkan inside the box, inside the car, inside the house, berarti di dalam rumah. Ya. Kalau in itu ya di situ terletak. Misalkan he is teaching in the classroom. Nah, tapi kalau inside itu maknanya memang betul-betul di dalam. Meskipun in juga menggambarkan makna di dalam juga. Oke, yang D selanjutnya adalah preposition yang digunakan untuk menunjukkan an object as being close to another point, bahwa suatu objek itu berada dekat di satu titik lainnya, satu poin lainnya. Preposition yang digunakan adalah near, by, next to, between, among, dan across. Contoh kalimatnya adalah I live near where I work. Saya tinggal di dekat di mana saya bekerja. There is a pharmacy by the supermarket. The recycling bin is next to the garbage can. Ya, tempat sampah itu terletak di sebelah the garbage can ya. The garbage can itu juga tempat sampah juga. Okay. The coffee shop is between Hillside Avenue and Union Turnpike. Ya. Between itu di antara. Kemudian the office is just located across my boarding house. Across itu berarti di seberang jalan begitu. Lalu jenis berikutnya adalah preposition yang digunakan untuk memperkenalkan objek. Object of verbs. Ya. Object of verbs. Nah, ini ada 3 juga, ada at, of, dan for. At digunakan untuk kata-kata kerja sebagai berikut contohnya. Ada glance, ada love, look, rejoice, smile, and stare. Contoh, she glanced at herself in the mirror. I have been looking at a computer screen all day. Kemudian jenis kedua adalah of. Digunakan dengan kata kerja sebagai berikut. Approve, consist, dream, smell, dan think. I approve of this stage. I dream of a peaceful world. Yang ketiga adalah for. Digunakan dengan kata kerja sebagai berikut. Call, hope, look, wait, watch, dan wish. Contoh kalimatnya adalah I called for a taxi about 30 minutes ago. Kemudian they are waiting for us at the restaurant. Nah, ini namanya kolokasi atau collocation ya. Jadi suatu verb kata kerja itu cocok diikuti oleh preposition yang mana itu memang butuh jam terbang yang tinggi untuk dapat mengenalnya, menghafalnya, dan dapat memakainya dengan baik. Contohnya look for, look at, look after, lalu glance at, ya, laugh at, consist of, dream of, kemudian made of, make of, dan sebagainya.
Oke, lanjut. Apakah ada pertanyaan untuk chapter 8 tadi? Apakah ada pertanyaan untuk chapter 8? Belum, Sir. Tidak ada? Sementara Ya, belum. baik. Ya, pada intinya nanti bisa browsing atau membaca dari berbagai sumber yang lain, berbagai kolokasi. Ya, kolokasi itu gabungan kata, ya, antara preposition dengan kata kerja yang cocok itu seperti apa. Meskipun satu kata kerja itu bisa diikuti oleh beberapa kata depan, tidak hanya satu. Oke, paham ya? Nah, berikutnya adalah chapter 9. Ini tentang subject verb agreement. Ya, sudah paham ya bahwa subjek dan kata kerja yang mengikutinya itu harus match, cocok, agree satu sama lain. Clauses or sentences must contain subject and verb. Klausa dan kalimat tentu saja harus terdiri paling tidak dari subjek dan juga kata kerja. Nah, the pattern of correct English structure is that the use of the subject and verb must be in agreement, bahwa penggunaan subjek dan kata kerja itu juga harus agree satu sama lain. Nah, berikut ini adalah beberapa aturan atau rules mengenai subject verb agreement. Yang pertama adalah tentang singular dan plural. Nah, jika subjeknya itu tunggal, maka kata kerjanya juga harus tunggal. Namun jika subjeknya plural atau jamak, maka kata kerjanya juga harus jamak atau plural, ya. Mari kita lihat contoh dalam tabel ini. Yang singular dulu kita simak. Yang pertama, George Gershwin is the creator of the first musical comedy to win Pulitzer Prize. Nah, di sini karena satu orang tunggal, George Gershwin, maka kata kerja yang digunakan juga harus tunggal, yaitu is. Contoh yang kedua, the first bridge to be built with electric lights was the Brooklyn Bridge. Karena di sini kata bendanya adalah the first bridge, ya. Intinya ini bridge-nya kan tunggal. Ya, ini ya, bukan lights, jangan terkecoh dengan lights. Lights di sini meskipun ada s plural, tapi dia bukan kata bendanya. Kata bendanya yang diacu adalah ini bridge, the first bridge. Maka di sini kata kerjanya adalah tunggal juga, yaitu was. Lalu the battery makes up the electrical system of a car. Nah, karena baterainya tunggal, ya, bukan batteries, maka verbnya, kata kerjanya juga harus tunggal. Karena ini simple present tense, maka verb one-nya diikuti oleh akhiran s atau es, mix up, begitu. Oke, yang keempat, this cake has been the most popular food in the city since 1990. Oke, karena this cake ini tanpa s, ya, bukan cakes tapi cake, maka ini adalah tunggal sehingga verbnya pun harus tunggal, has been, bukan have been tapi has been. Baik, untuk yang berikutnya adalah bagian yang plural. Subjek plural maka harus diikuti oleh kata kerja yang plural. Ini terdapat dua nama orang di sini, George Gershwin dan Ira Gershwin, are. Nah, kata kerjanya adalah are, bukan is, ya, gitu. Lalu two bridges, ya, two bridges ada s-nya, to be built, bla 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 sampai sini, sampai lights. Maka kata kerjanya adalah were, bukan was tapi were, karena bridges jamak. The battery, the alternator, and starter. Nah, karena ada tiga benda di sini maka jamak, maka kata kerjanya adalah make up, plural, tanpa s, tanpa es. These cakes, karena ada s-nya, cakes-nya, maka di sini harus kata kerja plural juga, yaitu have been, bukan has been. Oke, gitu ya. Tentang singular and plural, kalau kata bendanya singular, verbnya harus singular. Kalau kata bendanya plural, maka verbnya harus plural, gitu. Nah, dalam tipsnya yang paling penting adalah Anda jangan sampai terkecoh dengan keberadaan kata benda di ujung seperti ini sebelum kata kerja. Karena kuncinya adalah pada kata benda, noun yang berfungsi sebagai head noun, kepalanya, intinya, yaitu di sini, the bridge ini, ya, begitu. Itu tipsnya. Baik.
yang berikutnya adalah subject and verbs separated by a clause or phrase. We have to be careful on the subject and a verb which are separated by a clause or a phrase. Kita harus berhati-hati terhadap subjek dan kata kerja yang dipisahkan oleh sebuah klausa atau sebuah frase. Sentences with this form still must follow the subject-verb agreement pattern. Oke, mari kita lihat contohnya. Di sini kan ada beberapa kalimat, kita lihat satu persatu. The painting hanging in the gallery was created by my son. Jadi di sini ada the painting, ada lukisan hanging in the gallery yang digantung di galeri, ya, was created, dibuat, ya, oleh my son, anak laki-laki saya. Nah, hanging in the gallery ini merupakan apa? Hanging in the gallery adalah frase atau klausa. Ini adalah frase, ya, frase, phrase. Perhatikan, the paintingnya ini pakai S atau tidak. Kalau tidak berarti dia tunggal. Maka di sini verbnya adalah was. Beda dengan yang ini. The paintings, ada S-nya ya, maka plural di sini harus were. Sedangkan hanging in the gallery ini juga merupakan phrase, pemisah saja. Jadi bukan termasuk kata benda utama. Kemudian the novel we bought last week is a bestseller. Kita cari nih, mana kata benda utamanya, yaitu the novel. Karena novelnya tunggal tanpa S, maka kata kerjanya adalah is. Lalu kalimat di bawahnya ada the novels we bought last week are bestsellers. Karena novels pakai S, maka plural, maka kata kerjanya juga plural. Berikutnya, aturan berikutnya, bagaimana jika subjeknya merupakan gerund atau verb ing? When the subject is gerund atau verb ing yang berfungsi sebagai kata benda, maka kata kerjanya selalu singular atau tunggal. Lihat contoh berikut. Designing a wedding gown is my hobby. Mendesain gaun pernikahan adalah hobi saya. Perhatikan penggunaan is di sini karena verb ing gerund yang berfungsi sebagai noun subject selalu dianggap tunggal. Contoh berikutnya, appreciating other people's works is a great attitude. Appreciating di sini tunggal karena verb ing atau gerund, maka kata kerjanya adalah is. Nah, other rules, aturan-aturan lainnya adalah some English words indicate singular noun, although the meaning might be plural. Those words are each plus noun, every plus noun, everybody, everyone, everything, anybody, anyone, anything, somebody, someone, something, nobody, no one, and nothing. Nah, kesemua kata-kata yang tertera di sini juga selalu dianggap singular. Contoh, nobody is coming to the party. Everyone brings their identity card to the conference. Nobody wants to miss the concert. Ada juga beberapa kata benda lain yang meskipun menggunakan S di akhir, tapi dia tunggal. Contoh, subjek atau mata pelajaran. Contoh, mathematics, linguistics, physics. Meskipun diakhiri dengan huruf S, tapi dia tunggal. Terus ada juga news, berita. News, itu juga tunggal. Lalu ada beberapa kata benda yang dia selalu plural. Contohnya, people, karena dia menunjukkan grup atau community, bukan hanya satu orang. Contohnya people. Ya. Kemudian committee, komite tidak mungkin satu orang. People tidak mungkin satu orang, dan sebagainya. Pasti itu plural. Oke, demikian chapter 9 telah kita pelajari bersama. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke chapter 10? Belum, baik. Kita lanjutkan ya, chapter 10. Oke, chapter 10 ini tentang verbs atau kata kerja. Kata kerja. Yang pertama akan kita pelajari adalah tentang bentuk-bentuk kata kerja. There are several forms of verbs that you should be familiar with.
Bentuk-bentuknya antara lain adalah ada bentuk base, ada bentuk present, ada bentuk present participle, ada bentuk past, dan ada bentuk past participle. Jadi ada 5 ya. Bentuk base itu bentuk dasar. Ya. Kemudian bentuk present itu verb 1, present participle itu verb ing, past itu verb 2, dan past participle itu verb 3. Berikut tabelnya. Nah, ini ada contoh-contohnya ya. Misalkan base formnya begin, presentnya menjadi begin atau begins, tergantung subjeknya, apakah he, she, it, atau singular noun, atau they, we, I, you, atau plural noun. Kalau ada present participle beginning, pastnya verb 2-nya begin, past participle atau verb 3-nya began. Begin, begin, begins, beginning, begin, began. Walk, walk atau walks, walking, walked, walk. Nah, terkadang verb 2 antara verb 2 dan verb 3-nya itu bisa sama. Contohnya ini ya, walk, walk. Kemudian kalau yang ini kebetulan beda, wrote menjadi written. Nah, ini juga sama lagi nih, read, read. Verb 2 dan verb 3-nya sama, read, read. Ini juga sama, cooked, cooked. Oke. Some important forms of verbs that you have to notice while working on TOEFL test are as follows. Jadi ada beberapa bentuk-bentuk kata kerja yang harus Anda notice untuk dapat sukses dalam tes TOEFL ini. Yang pertama adalah use the past participle after have, has, having, dan had. Gunakan verb 3 atau past participle setelah have, has, having, dan had. Contoh, they have watched the concert, she has written the poem, Mark had completed the assignment, dan having eaten, he went to school. Nah, itu ya. Kalau having, ingat kalau having itu dia pasti biasanya terletak di depan sebelum subjek ya. Having plus verb 3 begitu. Koma lalu subjeknya apa. Yang kedua, use the present participle or past participle after be. Is, am, are, was, were, be, been, dan being. Gunakan verb ing atau past participle itu verb 3 ya. Setelah to be, yaitu is, am, are, was, were, be, been, dan being. Contoh, we are doing our task. The tasks were done earlier. Jane is buying the dress, dan the dress was bought by Jane. Yang kalimat pertama ini tensesnya adalah present continuous tense. Yang kedua ini adalah were done adalah passive sentence dalam simple past tense. Yang ketiga adalah present continuous tense, ya, active sentence. Yang keempat adalah passive sentence dalam simple past tense. Oke, yang ketiga, gunakan bentuk base dasar dari kata kerja setelah models. Models itu yaitu will, would, shall, should, can, would, may, might, must. Contoh, I will finish the project soon. The secretary may accept the message. She can type her own report, dan he must draw the chart. Oke, baik. Kita lanjutkan yang subbagian yang kedua, yaitu tentang active dan passive sentence. Kalimat-kalimat itu dapat berupa kalimat aktif atau pasif. An active sentence is written when the subject performs the action. Kalimat aktif itu ditulis ketika subjeklah yang melakukan pekerjaan atau the action. Fokusnya tentu saja terletak pada subjek. Contoh, Susan sells her bicycle. Mary opened the package. Ya. Sedangkan kalimat pasif itu ditulis ketika the subjeknya when the subject has an action done. Ya. The subject has an action done to it by someone or something else. The focus on the sentence is on the action. Fokusnya pada the action, pada kegiatannya ya, bukan pada subjeknya, bukan pada aktornya yang melakukan. The agent may or may not be mentioned ya. Jadi aktor atau agentnya boleh ditulis atau boleh tidak kalau dalam kalimat pasif. Sedangkan passive verbs pastilah terbentuk dari to be dan juga verb 3, past participle. Contoh, the new car is bought by a billionaire. The traditional dance was performed by the students, dan new album was released. Lihat, passive verb
terdiri dari to be, is, was ya, dan juga ini verb 3 semua. Agentnya bisa ditulis, bisa tidak di belakang. Oke, berikut contoh perbedaan kalimat aktif dan pasif. John writes the report. Menjadi the report is written by John. John wrote the report. The report was written by John. John has written the report. Menjadi the report has been written by John. Nah, untuk yang perfect seperti ini yaitu present perfect tense diawali been ya, sebelum verb 3-nya ada been, has been written. Lalu John will write the report, menjadi the report will be written by John. Dan John must write the report, menjadi the report must be written by John. Oke. Itu tadi chapter 10 sudah kita bahas ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Oh, ada 2 orang lagi ini yang telat ya. Sudah berakhir presentasi saya. Silakan buka sesi pertanyaan. Silakan bagi yang ingin bertanya. Halo, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada pertanyaan kah ini? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan sama sekali, bisa kita akhiri sekarang ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya, dari chapter 8, 9, dan 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Sir.